Oke, saya akan bagi. Ini ada video tapi saya akan bagi. Cuma saya ada seorang pengusaha yang membagikan bagaimana dia ini menjadi seseorang di dalam perjuangannya seperti seorang pendaki gunung. Dia harus bergerak, terus bergerak. Saya ingin bagi ini ya, untuk saudara menjadi kekuatan Anda terus bergerak untuk menjalankan bisnis Jihad. Tapi dalam saya, saya langsung aja. Jadi nanti satu kali atau terakhir tadi bisa lihat Bapak tadi yang menyampaikan tentang kekuatan seorang yang sukses itu seperti mendaki gunung. Setiap posisi di Tri Network adalah puncak-puncak gunung kesuksesan. Berita baiknya saudara, dicari Anda tidak dipush seolah menjadi kron. Nah, ada posisi-posisi yang dibagi. Bahkan bonus-bonusnya itu sangat fair saya lihat. Bonus posisi itu kan 2 posisi di bawahnya kan. Kalau leader dapat tim. Tapi kalau seorang bronze, timnya tidak boleh diambil lagi, betul nggak? Itu untuk yang di bawahnya. Kalau saya gold ini saya dapat posisi gold, bonus posisi gold dan posisi silver. Yang bronze ya untuk yang di bawah. Jadi ini fair. Nah, Anda harus punya target bagaimana mengejar posisi-posisi atau kalau saya katakan itu gunung-gunung kesuksesan Anda. Di sini ada sudah menjadi tim agency di Bali ya, di Bali tim agency. Oke, leader agency ya kan? Leader agency. Nah, bronze ya di Bali. Ini kan bronze juga. Bronze belum ada di Bali? So, Pak? Wayan. Bronze ya? Ada deh. Ada silver. Anda punya target pribadi. Saya kapan sampai di posisi-posisi itu? Saudara harus punya target. Dan itu menjadi suatu menurut saya ya, keharusan dari seorang leader yang terus bergerak. Anda harus mendakinya satu persatu. Ini gunungnya banyak. Kalau saya bisa gambarnya gunung-gunungnya, mungkin saudara menjadi seorang agent awal ya. Saudara nabung kan sebagai agent, belum AJI lagi, belum agent. Berarti masih member gitu ya, masih nasabah. Tapi begitu saudara sudah AJI, saudara menjadi agent. Terus, habis silver apa? Habis silver gold, terus platinum, terus titanium dan saudara harus bergerak. Pak, saya punya, Anda masih di sini, oke, tidak masalah. Ada tim agensi yang Anda harus kejar. Terus saudara melangkah dengan langkah-langkah pasti menuju. Siapa mau jadi kron di sini? Tepuk tangan. Terus punya satu bayangan yang jelas. Saya harus kemana? Pak, saya ini masih leader agency. Saya pasti kron. Iya, maksudnya tanpa lewat itu silver gold, enggak usah Pak. Saya langsung lompat naik helikopter ke kron. Bisa enggak, Saudara? Enggak bisa. Ada mitra saya tanpa tim langsung leader, bisa? Oke, enggak apa-apa. Leader langsung silver saya belum tahu. Mesti di brosur ada effort yang harus kerjakan. Nanti di berikutnya itu akan ada tips untuk saudara mengejar. Ya, terus mendaki ke puncak. Ada 3 mental, saya ingin bagi dengan cepat aja. Ada seorang, jadi dari 100 orang yang bergerak ingin mencapai puncak yang dia kejar, ada mental-mental, 3 mental saya bagi ini yang Anda harus waspadai. Dan di mana harus Anda bergerak. Yang pertama adalah quitter, orang yang suka meninggalkan. Jadi orang-orang seperti ini seorang yang tidak mau berjuang. Dan saya berharap ini tidak di diri Anda. Bahkan ini kuotanya paling banyak orang yang mundur. Itu 60%. Dari 100 orang yang diajak bergerak maju, itu 60% jadi quitter. Mundur. Sekarang ada iklan ya, iklan yang sangat besar-besaran. Anda tahu ikan di jalan itu? Ada apa kata-katanya nanti ya, saya sebagian itu silakan ingat. Ya orang yang meninggal tipenya begini, begitu ada masalah, dia segera berhenti, tidak mau menghadapi masalah itu atau menghindari masalah itu kalau memang itu masalah itu tidak bisa dipecahkan ya. Batu besar kan dikepul ke suan, dorlek kerikil disingkirkan. Kalau bisa ditangani, kalau enggak ya begini. Kalau orang itu ngengkel, agak berdebat, menghabiskan waktu kita, tinggalkan aja. Oh ini jelek, ayo tunjukkan kepada saya mana benar jahat. Sudah tunjukin benar, ada yang salah, ada salah, tinggalin saudara. Orang kayak gini nih mental-mental orang pecundang, jangan dikerjakan, kita tinggalkan aja. Tipe kuat ini, saya cepat aja ya. Orang-orang yang bekerja sekedar bertahan hidup, saudara bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja.
Bekerja untuk dapat income atau bekerja untuk kesibukan? Atau Anda untuk makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Nah, banyak hal-hal joke-joke yang saudara tangkap itu sebenarnya membuka paradigma kita. Gambaran kalau di BOP kan ada cecak sama laba-laba ya kan? Saudara mau seperti apa? Ya saudara, saya Pak cukup. Di Surabaya ini saya kadang-kadang agak ada statement-statement yang saya agak sedih. Mas Pak, gak apa-apa. Kita ini hidup, yang penting kumpul. Mangan gak mangan, penting kumpul. Terus mangan oleh kumpul ya. Kalau mangan terus gak kumpul gitu ya. Jadi artinya banyak jargon-jargon yang melemahkan seorang untuk bisa bergerak menjadi sukses. Never quit. Ada ya? Mana ya iklannya? Di Surabaya banyak. Dulu orang berusaha, sekarang apa gitu? Orang never quit. Saya berharap menjadi orang yang winner never quit. Seorang pemenang tuh nggak mungkin mundur. Saya nggak ngomong seorang pemenang nggak pernah kalah loh ya. Seorang petarung pernah kalah nggak? Pernah. Kalah, gak apa-apa. Petinju kok kalah kau, petinju lagi. Satu kali dia akan menang. Setuju ya? Tapi kalau dia quit, kalau tim Anda quit, buat saya tidak masalah. Kalau leader Anda quit, buat saya tidak masalah. Tapi kalau saya quit, itu yang masalah. Jadi Anda pun punya mitra, tak ewangi, saya sudah keluar banyak modal saya untuk si A lebih banyak, nggak mengejarkan bisnisnya, dilihat nggak nabung lagi, kan sedih kita benar. Duit us metu akeh, gede so modalnya wakeh nggak ngerjakan, gitu Pak misalnya. Kadang-kadang ya, kita ini kan orang, tak bantu, tak bayari, apa ini tabunganmu sih 2-3 bulan mau ngekeplas, waduh emang, tak kasih leader, tak kasih referensi, betul ya, kasih referensi 50.000. Kan kita punya mentor dikasih referensinya dia kan dapat 50.000 kan, dikasih 2 orang 3 orang dapat 150.000 gitu. Tahu-tahu gak bayar. Referensinya diambil siapa? Yo hilang sudah. Balik ke CHR kan saya 2 orang itu. Tapi buat saya jangan Anda quit, tetap jalan aja ya. Terus yang kedua orang tipe itu. Tipe camper, orang yang tinggal dalam kemah, nyaman dalam zona nyamannya dia. Puas dalam zona nyamannya dia. Ini orangnya, orang camper kayak gitu. Merasa puas diri, tidak mau belajar. Orang-orang yang superior merasa pinter di zona nyaman kehebatannya, dia tidak mau belajar. Tidak mungkin bisa menjadi seorang yang sukses di dalam bisnisnya. Dia akan merasa orang yang hebat, leaderku ini lebih hebat aku. Meskipun leadernya ini masih bronze, masih leader. Ya, aku ini gold tuh, karena gua ya ada leader saya. Gua yang saya ini hebat, bronze saya belum. Tak suruh, waduh rasanya dia lebih pintar. Pak Hari jadi gold karena kebetulan. Gak enak suruh. Hoki Pak Hari jadi gold. Oh, gondulmu ini kerja keras dul. Saya ke Bandung ketemu Pak Lukas ya, saya mesti keluarkan uang. Saya ke Bali ini ya keluarkan uang. Saya ketemu orang-orang Surabaya, saya keluar uang. Saya effort, saya kerjakan. Modal ya terus kerjakan. Pikiran, tenaga saya mesti ke Bali waktu itu ya 3 tahun yang saya itu 2 minggu sekali ke Bali ya. Saya mesti bina jaringan saya sekarang kapan tuh ke Malang setiap minggu saya ke Malang sebelum ada tol nih, sekarang ada tol ini. Saya bekerja keras untuk mengejar, saya tidak merasa di zona nyaman saya tahu saya harus mengejar bisnis untuk saya bisa sukses bahkan memberkati banyak orang. Hati-hati ya, you harus meninggalkan ya, living the comfort zone. Nah ini ada tipe yang saya harapkan yang Anda harus miliki. Seorang tipe apa? Climber. Dia seorang risk taker, dia berani mengambil risiko. Risikonya besar nggak? Risikonya mati itu bukan orang yang goblok. Dipakai tali bos. Langsung aku naik tanpa tali, aku pasti hebat. Oh, orang-orang kayak gitu bahaya so. Ada loh di orang, aku pasti bisa Pak. Terus nggak perlu BOP Pak, nggak perlu belajar produk, pokoknya saya maju. Kejebuk, gak tangi mana jatuh, banyak, guanya. Gak mau tarik pengaman, gak usah, pokoknya saya masih bisa maju. Wah, gaya-gayanya climber tapi bodoh. Begitu habis tenaganya, meninggalkan diri. Nah ini cuma berita, menurut saya berita kurang baik ya, cuma 10%. Apakah itu 10% dari Anda di sini? Tidak. Berarti kalau yes Anda sebagian dari 10%-nya, yang lainnya gak sukses. Jangan. Ada ratusan ribuan orang di luar yang tidak mau ikut G2G. Ya, apakah Anda 10%? Saya anggap ya, Anda 10%-nya dari orang-orang di luar. Berarti Anda ini yang sukses di bisnis ini. Harus yakin. Jangan Pak, saya 10% dari yang di sini Pak. Wah celaka so. Ada yang 90% gelundung nanti.
Apakah Anda mau jadi 90%-nya? Tidak. Semua di sini adalah 10%-nya. Karena saudara mau belajar ya. Saya mau mentalin terus. Seorang climber itu berani mengambil risiko. Anda harus risk taker. Saya mau ambil, Pak. Baik, Pak. Saya akan kerjakan. Saya akan berjuang. Tidak suka menunda pekerjaan. Menuntaskan pekerjaan sampai selesai. Mampu menikmati proses. Proses yang terjadi itu nikmat ono. Enjoy saudara nikmati proses. Wah, ini prosesku. Saya pernah ada satu mitra saya janjian di Delta Plaza. Pak, saya mau ketemu sama ini, Pak. Jenah saudara hebat. Orangnya hebat. Oh iya, jam berapa? Jam 3. Oke. Saya jam 3 kurang ke sana, dia sudah ada di situ setengah 3. Sampai jam sore harus tekun. Berdua tok ini. Kesempatan saya coach ya. Nayakan nanti. Kemarin di G7 saya ada ke Bandung. Enggak apa-apa, sih. Wis kamu tak coach saya. Saya kan positif. Enggak tahu kamu Pak Bano enggak mau sukses kok. Saya ngomong dia, sekarang lumayan kuat. Saya ngomong, ya dia datang. Sudah, ini prosesmu ya, nikmati. Ingat-ingatan, kamu pernah di PHP temenmu datang sudah ngejak saya, kan ini orang yang kuat, saudara. Dia tidak berani sendirian ngejak saya. Saya ini dianggap juga kuat, saudara. Kuat juga. Pak Adi kan sudah kuat, jadi enak ngomongnya. Bonusnya, anunya kan. Jangan pikir gitu ya, buka paradigma sharing. Nggak datang, saudara. Sampai sekarang tidak ketemu, Pak. PHP Pak, saya tinggal. Ya sudah, betul. Malah sekarang ketemu seorang apoteker yang punya apotek, seorang businessman. Malah jalan luar biasa. Namanya Diki. Ya kadang kita punya pujian, dapat pujian, kita akan enjoy. Ya, orang-orang climber ini, wow, berpuji, hebat, Bapak hebat, luar biasa, senang, saudara, jalan terus. Tapi apakah itu menjadi satu hal yang tetap Anda berjalan pada saat jempolnya diputar ke bawah kepada Anda dihina, Anda disepelekan, bahkan oleh saudara Anda sendiri, teman pelayanan Anda, sahabat Anda, teman-teman yang notabene luar biasa, atau bahkan Anda ditolak oleh orang-orang yang saudara anggap menjadi orang yang spiritual saudara. Jangan kamu ditipu loh. Sudah ditolak, ya toh? Sudah ditolak, diserang, dihina lagi. Sedihnya buat kita tidak masalah. Bukan saudara dendam, tak tunjukkan ya nanti saya sukses. Biasanya Anda tidak bisa sukses kalau seperti itu. Karena dengan dendam, jangan. Oh ya sudah Pak, saya mau terus jalan. Kita yo, tak tunjuk aku bisa sukses. Kau nanti akan bertekuk lutut di hadapanku jadi member PA. Iku lah mimpimu dong. Jangan. Toh itu pun nanti terjadi. Saya banyak orang yang datang, ternyata bisnis PA aku tak ikut. Ya nggak apa-apa. Saya cuma ngomong mengakhiri percakapan WA atau mengakhiri percakapan pertemuan orang yang menolak saya. Saya coba begini. Gini loh, bro. Kamu tidak ikut tidak apa-apa. Kamu punya image yang buruk dengan bisnis tidak apa-apa. Tapi ingat, satu kali kalau kamu tertarik, aku tetap ada di sini. Jadikan aku ya. Wah, kan keren saudara. Lo ada yang balik banyak. Kau sih di CHR. Lo tonton PP ku lo. Oh iya ya, saya melok. Berapa? 1.700.000. Tapi jalan lo ya, kan nabung dok, gak usah. Saya jual mahal. Kamu mau nabung atau mau jalankan bisnis? Aku nabung dok, gak usah. Kamu mulai mau nabung, tak kenal lo, mitra aku sing lain aja. Mau ya Pak? Yes, aku tak menjalankan bisnis. Ayo lah jalan bisnis, kita kerja sama-sama. Saudara kalau gitu, wah enak kita ya. Merendahkan dirimu. Bahkan ada orang yang mau menghina kita. Mental kita ini harus perlu kita kuatkan untuk bisnis ini ya. Meskipun orang cantik ini kalau cantik kayak begini, saudara, tapi kalau menghina saudara, hajar aja ya. Atau saya tunjuk yang menghina saudara ya, mengolok saudara. Apakah Anda tetap bergerak maju? Bukan sekedar menunjukkan atau emosi saudara menunjukkan, tidak. Bergerak aja, konsisten aja. Saya sangat yakin orang yang konsisten, orang yang terus bergerak itu akan sukses. Saya memaknai ini dengan benar ya. Model kayak kamu, modelnya botak ini buaya. Nunjuk modelmu ya susah. Saya harus siap loh menghadapi kata-kata seperti ini. Pernah ada saudara di kata-kata seperti ini? Ada yang sudah pernah dapat kata-kata ini? Coba angkat tangan. Yang sudah pernah? Bapak pernah ya? Saya juga sering. Bukan saudara, saya juga sering. Buat saya EGP mah. Kalau kamu nyata ambil dia, ya, serangan dia, ya wis. Saya anggap satu kali dia akan tahu bahwa saya ini bermaksud baik kepada dia. Ya, apa penolakan? Nah, penolakan itu biasa. Penolakan, serangan dan hinaan. Biasanya orang nolak, menyerang, terus menghina. Buat saya, Anda masih ditolak aja, Ustaz.
geliang-geliang. Saya ditolak, Pak. Dihina enggak apa-apa. Tunggu nanti ada yang nolak sama hina. Nah, itu. Siap-siap ya, nolak terus nyerang saudara, jangan menghina saudara. Ya. Saudara harus tetap kuat. Nah, gini, Sir. Saya minta nanti ada Pak Budi siapkan ya, ada ember sama air di sini. Saya akan bagi tindakan yang luar biasa, ember sama air ini. Sekarang aja. Siap minta. Saudara nanti siapkan kertas, saudara nanti saya ingin tulis sesuatu yang harus ada tulis. Gini, saya sudah bagi tentang suatu kekuatan bisnis dan saya bagi value mengerjakan bisnis sebagai seorang klien. Sekarang saya ingin membuka mindset mental Anda. Saudara mengintrospeksi, mengevaluasi, tidak hanya sekedar teori yang saya bagi, tapi ini adalah kehidupan yang saya kerjakan. Bahkan saya ini bukan seorang motivator yang membagi atau mengajar Anda di CAR. Saya ini seorang praktisi. Saya sudah mengerjakan CAR ini 5 tahun. Bahkan yang luar biasa, Pak Lukas, Pak Slamet, Pak Budi, ya semuanya. Kita ini praktisi. Kita ini ngerjakan bisnisnya dan membagi tipsnya kepada saudara. Mungkin Pak Murjani juga akan bagi tipsnya. Tidak ngomong doang, saudara. Tetapi suatu kehidupan yang dijalani dan membagikan sebagai suatu kekuatan yang Anda bisa terima sebagai bekal atau sebagai tips untuk saudara jalan. Hal apa saja yang menjadi penghambat dan belenggu untuk terus maju? Saudara berpikir, hari jam-jam saya menit berpikir, apa yang betul? Iya Pak, saya kalau ditolak itu langsung saya keliling-keliling, nggak bisa tidur Pak. Nanti saya harus pulih dulu 2 hari, baru saya prospek lagi. Ditolak lagi 2 hari, diem lagi. Terus 2 hari saya sebiasa, saya ditolak yang 10 hari, 10 kali di 20 hari, tidak ngerjakan apa-apa. Nah, hal-hal ini saudara harus paham. Jangan sampai Anda ini seperti bawa beban. Kalau Anda mau sukses harus lepaskan bebannya. Seorang pelari, pendaki itu memang seminim mungkin dia bawa. Tapi alat pengaman harus ada.